Abu ya tuduh sesat gara-gara Pak betul kita insan kami ni. Padahal kita ada yang punya. Ya, begitu. Sebenarnya bila ada yang ingin menyalahkan insan kami, payah bersalah sih kita saya harus sarikin ada yang malamnya. Apa janji lah? Payah bersalah sih kita Tambihul Masih Syekh Abdul Rauf As-Siddiq. Yang dimaksud oleh Abuya Mudawali, kira nana dengar bayu tu syair Abuya Mudawali, desom akuan lemah Tuhan, desom akuan lemah Rabi. Syair kadang ke menokon yang kenyana, malah juga ke juga ke ni, kan? Suhud wahdah juga kan, saya menokon, ya kan? Nah, desom akuan. Akuannya alam selain Allah. Kesom, makna kesom tidak berdiri sendiri. Dia tidak wujud istiqlal, maka yang wujud adalah Allah. Itu martabat wahdatul wujud. Cuma daya punya pun kata punya daya kata martabatnya. Jadi setidaknya gambaran ini sudah kita paham. Nah, untuk mendemainya pertama bagaimana benar ilmu syariat akidah al-sunnah umukum neo neo kitabi guna kitab fikih uji hukum cara ibadah guna ilmu akhlak kitab taubat ikhlas dan sebagainya yang dikeun ilmu dan amal guna nanti ilmu dan amalnya dikeun makam syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tafdhilana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Pertama bahwa kita memberikan penghormatan kepada Abuya kita yang berkat beliau hanya dibimbing setiap malam untuk berzikir, membaca sebanyak-banyaknya kalimat La ilaha illallah. Dan bukan hanya kita, tapi di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh, bahkan di luar Aceh, rame-rame membaca La ilaha illallah dan juga belajar ilmu agama, khususnya melalui kitab Manazilus Sairin itu di mana-mana. Penghormatan juga pada seluruh dewan guru, pada seluruh wali-wali nangro majelis tasawuf, dan kepada para jamaah yang selalu hadir pada setiap malam Senin atau pada minggu malam di masjid yang kita cintai ini. Pada pertemuan yang lalu
Tanya pernah tak baca kitab, sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, yaitu ditulis di sana dialog antara seorang ulama sufi besar, yaitu Syekh Syakir Balkhi, dengan murid beliau yang juga seorang ulama besar, yaitu Syekh Khatib. Dalam pertemuan itu, penjelasan dari dialog mereka kita pahami malam itu bahwa salah satu penyakit umat Islam, kata Syekh itu, yaitu bertawakal kepada selain Allah. Nah, penyakit batin. Salah satu penyakit bertawakal kepada apa? Kepada selain Allah. Apa itu selain Allah? Nah, yang atau makna tawakalnya yang berpegang, menggantung saja. Jadi terbagi-bagi. Ada yang berpegang kepada harta yang banyak. Artinya katanya kamu merasa aman karena harta. Kebun sawit ada, toko ada, bisnis lancar. Jadi tanya merasa keaman. Jadi pakai nama karena lihat pen, ya berarti wadahnya. Tanya ka berpegang, bertawakal kepada harta. Najib ada juga yang berpegang kepada kesehatan. Saya sudah aman tuh, karena badan sehat, dayung sepeda rutin, ya kan? Makanan teratur, belum aman. Kenapa aman? Karena saya sehat. Saya tenang akhirnya karena sehat. Itu gak kena penyakit. Penyakit apa? Bertawakal kepada kesehatannya. Ada orang bertawakal kepada jabatan, berpegang maksud tawakal. Kaji ke pemimpin, kaji ke gubernur, ke camat, kaji ke pimpinan, kaji ke anggota dewan, ke camat, jadi aman. Jadi berpegang kepada jabatan. Ada yang berpegang juga kepada keahlian. Nah, keahlian, pandai mencari uang, pandai dalam melakukan bisnis, nah keahlian. Jadi merasa aman karena ada keahlian, Sebahagian berpegang kepada ilmu. Lon kaman nunggu apa lo? Kepimpinan daya. Semebut ihya, semebut kita tufah, mahali apa lo? Tinggal bubut-bubut goblok, lon kaman tu habis. Jadi bakul berpegang, bak ilmu, berpegang kepada ilmu. Nyan bandung-bandungnya tu bahaya, bahkan bahaya karena Al-Quran memerintahkan bertawakallah kamu bukan kepada itu semua, tapi bertawakallah kamu kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kapan kita bisa berpegang kepada Allah? Sehingga kenapa kita ini tidak bisa berpegang kepada Allah, tapi berpegang kepada yang tadi? Kenapa? Kan? Yang jawaban itu baru dipahami dengan memahami martabat tauhid. Kapan itu dipahami? Dengan memahami martabat tauhid. Kita tadi membaca makalah. Sekarang saya baca kitab. Kaitannya sama juga dengan yang tadi. Bahwa tauhid itu terbagi kepada, ini menurutnya Sayyirus Salikin, kitab ditulis oleh Syekh Abdul Samad
Al-Palimbani terbagi kepada 4 martabat. 4 martabat. Jadi dalam sebuah kitab ditulis oleh Al-Ghazali, ibarat buah kelapa, buah dingkaci. Pertama, kulit yang pertama, bahasa Aceh ino tapih itu, bahasa Aceh palai itu tapis, tapis, kulit yang di luar itu. Yang kedua, temperung yang keras, beruji. Sudah 2. Yang kele asahu, yang keput minyak. Lagi apa tauhid, kata Imam Al-Ghazali. Makanya tentu Bandung nak kelebihan, bangkutnya nak kelebihan, kulit yang di luarnya kelebihannya, tetapi dia kurang nilai dibanding dengan tempurungnya yang dekat kepada isi. Tempurung yang keras itu juga bagus nilainya dibanding dengan kulit, tapi nggak ada nilai, kurang nilai bila dibanding dengan isinya. Isi sudah mulai bagus, sudah bernilai, sudah berharga dibanding brunya, ya kan, tempurungnya, tapi nggak ada nilai bila dibanding dengan minyaknya. Nah, jadi yang paling mantap apa? Minyak. Cuman minyak itu paling sulit urusan dengan minyak. Pertama dikupas dulu, lalu dibelah, lalu ditaku dikukur dulu, lalu banyak diremas-remas, digoreng, direndam, macam proses lama untuk mendapati minyak. Tauhid lagi nyanci. Baik. Yang pertama ini sebetulnya kulit, tapi kulit di luar tadi. Sebenarnya enggak anak pertama mulai hitungan karena dia bukan tauhid, yaitu orang mengakui Allah tetapi mengingkari dengan batinnya, yang kafir, ya kan? Jadi KTP-nya Islam, dia baca la ilaha illallah sih, ya kan? Mengaku Islam juga, tapi batinnya lalai atau batinnya ingkar kepada apa yang dia sampaikan. Itu hukum lagi, kafir kan? Kafir, ya. Nah, cuman apa kelebihannya, Pak? Ya bisa hidup bersama tanya kayak mukmin juga dia pada lahiriah, karena dia membaca juga la ilaha illallah. Pajak masalah yang kuatnya berumur, kuatnya datang sakaratul maut, mati dalam keadaan kafir. Tapi selama belum dikupas, dia masih bisa melindungi buah kelapa. Begitu dikupas, dia terpakai untuk magun hajible, ya kan? Tak perlu di halaman rumah rusak pemandangan. Kenapa dia? Tak pajuk, jadi pajuk tapi, tak pajuk aja, nyata magun, payah pelung, asap kuno rumah. Jadi itu tapi, nah, itu tauhid orang kafir. Maksudnya kafir dia, cuman mengakui saja dengan lahiriah Tuhannya adalah Allah. Dan makanya nomor pertamanya biasa oleh ulama kadang-kadang hanya disebut nih karena dia bukan mukmin pada hakikatnya. Yang kedua, atau menyerta pegadah yang pertama, yang keduanya yang pertama yaitu membenarkan oleh hatinya akan apa yang diucapkannya. Artinya dia mengatakan la ilaha illallah, hatinya juga membenarkan itu. Maka dia mengingkari selain Allah bukan Tuhan. Nah, kan? Seperti dibenarkan oleh kebanyakan orang Islam. Pati percaya dah ya
Tuhannya Allah. Bagaimana tu? Tanya baca. So Tuhan ni Allah, pencipta langit bumi. Sifatnya qadim, baqa, mukhalafatuhu lil khawadis, jauh qiyamuhu binafsi. Percaya di Bandung. Kan? Cuman kelemahannya di situ dia masih terhijab Allah dengan Allah, masih terhijab Allah dengan dirinya. Dia belum takut pada Allah. Orang itu belum rindu kepada Allah, percaya rezeki dari Allah, tapi susah sih tapi rezekinya singok yang pensiun pun dapat jodoh. Nah, jadi percaya Allah zat yang maha memberi rezeki, tapi di berita yang mana udah baju belum singok pada kerja singok susah kepada rezeki. Nya modelnya itu bukan i'tiqadul awam, kan i'tiqadul awam. Dan tauhid inilah yang disebut-sebut dengan tauhid usuliddi. Dan inilah tauhid yang disebut dengan tauhid awam. Mukmin dan sah, kan? Dan tauhid inilah yang selalu dibicarakan oleh para fuqaha. Dan tauhid inilah yang dibicarakan oleh para mutakallimin. Dan tauhid inilah yang disebut dengan tauhid Asy'ariyah wa Maturidiyah. Ya, tauhid itulah dia i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tauhid pada martabat pertama. Mukmin, makna mukmin meninggal sudah hak sampai hak ditanam di kuburan orang mukmin, sudah dapat hak dimandikan, disalati karena mukmin. Bahkan walau antai semayang, makanya lah ngampung leh antai semayang, salat tidak, ke masjid tidak, cita tayang lagi. Siapa Tuhanmu? Ku jawab, Allah yang mencipta langit dan bumi. Dia apa yang wujud di dalam. Nah itu tingkatan awal daripada tauhid. Jadi perlu ulang tauhid akidah Ahlussunnah Asy'ariyah wa Maturidiyah itu adalah tauhid tingkat dasar. Ini kata Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan orang awam mutakallimin sabar Nabi Dawud. Orang awam sabar mutakallimin. Protoli sabar, sama-sama yakin percaya Tuhan adalah Allah. Cuma beda mutakallimin jika baca kitab, jika karang kitab, jika jelaskan dalil-dalil. Nah, yang katanya di pesantren biasa dah baca kitab Ijandarari, Kifayatul Awal, Matan Sanusi, kan? Syarahnya Hurudi, atau juga Umul Barahim, Dusuki, lelet baca, lelet. Yang mantu kitabnya menjelaskan sifat yang wajib yang wajib yang anaknya kacauan. MPTT na wajib punya wajib punya cipta ya. Katanya badaya malam Jumatnya udah baca Aqidatul Najib di Masjid Raya Roro Sabtu bacanya kitab akidah, yaitu pada awal kitab Matla'ul Badr. Lalu yang ketiga, martabat yang ketiga, seseorang itu memandang demikian itu tadi, Allah Tuhan, tidak ada ragu-ragu, dengan jalan kasyaf, memandang dengan mata hati keesaan Allah itu dengan jalan kasyaf, dengan jalan terbuka mata hatinya dengan perantaraan nur yang diberikan oleh Allah ke dalam hatinya,
yaitu hati orang yang menjalani tarikat, yaitu maqam orang muqarrabin. Dia melihat dengan mata hati sesuatu yang banyak ini, ya kan, mandum nyanggu. Dia melihat yang banyak itu terbit dari zat yang satu, satu. Nah, dengan kasyafnya lagi apa namanya? Biasa kamu contoh. Seperti ada orang yang berbuat baik kepada kita. Contohnya, contoh lain, waktu meninggal ayah kita. Dia meninggal ya tanya di kafe, kebun sawitnya menjadi milik kita, toko-tokonya menjadi milik kita, uangnya yang banyak menjadi milik tanya benar. Jadi begitu meninggal ayah, tanya kasih turun ayah, kan? Nah, kasyaf di dalam batin terlihat. Saya banyak uang, bukan kerja saya, tapi kerja ayah saya. Saya hebat, bukan kehebatan saya, tapi kehebatan ayah saya. Yang kasyaf lagi. Jadi terbuka batin, terlihat perbuatan ayah, terlihat sifat ayah. Hilanglah perbuatan kita, hilanglah sifat kita, hilang makna hilang. Kita banyak uang bukan kerja kita, tapi kerja ayah. Kita menjadi hartawan, burung kaya raya, bukan kemauan kita, tapi kemauan ayah. Tersingkap perbuatan ayah dalam batin. Yang dekat martabat kedua. Dan itu nggak diperoleh pada akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah cuman percaya saja begitu. Mandum dari Allah. Tapi kita percaya Allah terhijab katanya. Makna terhijab, kita banyak uang, melihat itu dari usaha dan ikhtiar yang kita lakukan, ya kan? Danyo menang umpamanya, kan? Baik caleg, gitu kumadi protokol, kuno baik caleg, kan? Nyan bukti kumadi yang kon kumadi usul, yang menang dan takluk terlihat dari makhluk, menyo didukung menang, menyo hana didukung hana menang, makhluk yang terlihat. Maka cinta ke makhluk, menyahana menang, benci ke makhluk. Aneh pilih, lagi pak aja, aneh pilih. Ija gajah duduk, kalau bagi Bandung, mana ya colong deh pemilu. Wah, kan? Aneh dukung. Ya. Ini terlihat makhluk di dalam perbuatan yang terjadi. Gangguan, kasyaf lagi ya. Maka datanglah rindu. Jadi makna fana lagi ya. Fana perbuatan, fana sifat. Yang tauhid modelnya pernah tauhid khawas. Tauhid apa? Khawas. Ada juga nama lain, tauhid muqarrabin. Ya, ada juga namanya tauhid tasawuf. Nah, tauhid tasawuf yang dimaksud oleh Abuya MPTT, Majelis Tauhid Tasawuf, dan keduanya tuh ya. Kan akidah Ahlussunnah maksudnya. Tapi Ahlussunnah mesti karena dia dasar. Nah, dia mentemui ngomong punya akidah dia kerja, maka yang mentemui. Tapi kita dalil na Allah, dalil na mana, mana. Kan dalil na tukang pegot lampu adalah lampu. Ini tidak kasyaf, bersikap batin. Tauhid dasar. Jadi tauhid tasawuf kon tauhid akidah maksudnya. Tauhid makna tasawuf hadir hati di hadapan Allah. Beda di akidah lagi belum pegang tapi ya. Kita percaya ini orang apa? Kita percaya
peluru itu berbahaya. Peluru berbahaya. Itu beda dengan kita masuk ke dalam medan perang. Menyatakanlah medan perang itu peluru bukan lagi kita percaya berbahaya, kita rasakan bahayanya. Jadi orang yang sedang berperang itu dia siap tidur di dalam sumur lintah. Pada di berondong bertimbakan kan, dalam sumur lintah kamu. Padahal penuh lintah badan, hilang lintah karena batinnya dikuasai oleh bahaya peluru. Yang contoh aku paham kan? Nyatanya tak betul. Peluru itu berbahaya, tapi orang perang merasakan bahaya peluru. Yang kasar. Jadi kasarnya ada lampu, naik lampu. Pajak luntuh gunung Selawahnya kamu jalan, pandainya kasar. Kan? Nah yang pahami lagi ya, dipakai salah ke orang hukum. Baik. Dan nah ada nama lain Ainul Yaqin yang diceritakan kontai tasawuf, diceritakan Ainul Yaqin. Banyak ke akidah sudah ke Ainul Yaqin. Ainul Yaqin. Jangan lupa aja. Contohnya nanti. Nah, nyanyi gambaran mentah, apa itu gimana? Anaji tak sih, apa? Pegah-pegah dulu deh, ya. Lazat supaya lazat yang biasa, jadi belajar sih. Untuk lebih hukum, tanyalah kepada ahli. Kalau mentah ahli ahli, kalau janji, ya. Nah. Bak watanya itu bak sak wate sudah tauhid tanya berada bak martabatnya watanya ke baru kita tawakal. Baru tanya bertawakal kepada Allah karena waktu itu la haula wala quwata golek ucapan memang nyata itu la haula wala quwata dalam batin tanya menyamantang akidah la haula wala quwata ana daya dan ana upaya kecuali dengan Allah tapi lemah saja roh hebat roh lemah maka ya kan kawan. Maka tunggu baru sah tawakal tauhid tanya ka berada bak martabat tauhid khawas. Itu kata sufi besar Asia Tenggara Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Ya. Kalian kau tawakal tak? Jadi yang menyembah akidah Ahlussunnah berarti belum bisa. Gaji tanya apa kan? Karena geladu maupun tanya. Wadi sehat, anak ingat sahur. Wadi kan sakit, kamu lagi baca Yasin. Karena mau sakit dan kita bawahnya guna tasbih ya. La ilaha illallah. Wadi sehat anak. Wadi kamu punya kamu rajah di batinku. Jadi kok wadi sakit betul. Betul wadi sehat dia nak berhajat ke Allah. Itulah dia belum bisa bertawakal. Makna penting ku tabut dari tasawuf. Sehingga jauh petang. Tapi pegang lewatnya mana penting. Nah, jadi bahsiri iblis dia. Bahsiri. Tahu bukan? Ya. Baik. Nah, kon tawakal betul. Ibadat hati lagi ridha. Nampura ridha tu. Ridhanya nampak senang dengan yang terjadi batanya. Senang dia. Kaya senang, miskin sabar, miskin dengan kaya sabar. Tak hadapinya ridha. Puas saya dengan yang kami tentukan ya. Tapi menyogok Allah menentu. Karena ada yang tahu baru ridha, nyolupeng, nyomipeng. Hana ridha tu, nyolol lagu ridha, yang hana lagu misalkan. Hana ridha padahal lagu dari Allah, hana lagu dari Allah sih, bantuan dari Allah. Tapi dia senangnya lagu benda. Nah, itu ridha. Nama naji tentu taslim.
atau tafwid. Benar ji? Ku beda taslim, tafwid, siqah percaya betul. Ku beda ji. Yang beda ji yang dalam kitab pegang Manazilus Sa'irin. Nah, kan anak itu namanya naru babunong hakikat babalaya bihamdani. Mau pegang malamo, anak ingat pegang. Nah, kan jadi lebih kurang mana itu ini. Tafwidnya atau taslimnya serahkan juga pada Allah. Serahkan, kan? Karena ada wali taslim, menerima apa adanya. Karena kan, yang tawakal, rida, taslim, tafwidnya yang nggak bisa dilakukan dengan akidah, baru bisa dilakukan dengan tauhid khawas atau dengan tauhid tasawuf. Apa domba martabat tauhid kah? Ataupun beda hitung je cik. Jadi dua kah? Akidah Ahlussunnah. Yang kedua tauhid tasawuf. Cuma tauhid tasawuf itu harus berangkat dari akidah Ahlussunnah cik. Maka tugas awal pertanyaan belajar akidah. Yang kedua belajar fikih. Dabutlah baca. Dah nama lingkar kitab Matla'ul Badrin. Tapi lagi tengok Rosabtu di Rosabtu Wang Ziraya. Maka tu kumadi babi kabak haji ni. Kumadi bingung dia berapa haji. Sebab hendak ngejak wajib. Ya kan? Ya napa berju lagi. Walaupun nak haji, tamurno juga bab haji yang masalah. Lagi tamurno ilmu hakikat dan makrifat. Walaupun tanya anak tu lomba martabatnya, dia tak mengenal. Setidaknya kita sudah memahami. Walau tanya, kalau demam yang jauh sebab boleh mujahadah, boleh suluk. Nah, kemudian yang kehebat, tapi itu hebatnya, tingginya dibanding dengan tingkat bawah dengan akidah. Bila dibanding dengan martabat yang di atas, dia masih kurang juga. Apa kekurangannya? Kekurangannya di sini dia masih melihat wujud-wujud selain Allah. Masih melihat wujud-wujud selain Allah. Ulama sufi mengatakan wujuduka zambul laka. Wujudmu adalah dosa bagi. Nah, bagaimana yang keempat ini? Dia tidak melihat dalam wujud kecuali satu, yaitu dia tidak memandang dalam wujud melainkan Tuhan yang esa. Nyon nanti tauhid khawasul khawas. Tauhid pun nanti khawasul khawas. Kita kau kata sang nyalun dapur tapi kau tak munafik je tapi akidah ada ciri di tanah salah cuman meyu dan banyak syirik khafi mantap belum bersih tauhid. Ini apa namanya tauhid wasat. Ini juga disebut dengan tauhid arifin. Menyata bunuh dinikut tauhid sid tauhid muqarrabi, yang tauhid siddiq, atau juga disebut dengan tauhid sufi, atau juga disebut dengan tauhid irfani. Nah, tauhid irfan. Nah, bagaimana dia melihat dalam wujud alam ini? Tidak melihat dalam wujud alam ini, melainkan hanya satu, zat Tuhan yang Maha Esa, yang wajib wujud, yang oleh orang sufi disebut di sini fana di dalam tauhid. Maka dia tidak melihat lagi dirinya karena sudah karam dengan memandang Tuhannya. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami, aku melupakan diriku saat mengingat Tuhan. Lun tuwo tudro wate lo ingat Allah nyan tauhid martabatnya. Nah,
Bagaimana lebih kurang? Saya bukan ahli itu, lebih kurang. Dalam kitab-kitab diberi contoh seperti bayang dan benda. Bayang dan benda. Bayang tentu dia tidak punya wujud dirinya dia. Dia bergantung pada wujud benda. Yang itu menyona benda. Nah bayang, kalau benda hilang, hilanglah bayang. Berarti wujud bayang bergantung pada benda. Berarti yang ada benda, dari benda melimpahkan bayang. Mudah dipahami melalui contoh benda dan bayang. Jadi di situ bukan dua wujud, satu wujud. Dari benda terlimpah adalah bayang dengan adanya benda. Arti bayang tidak qiyamuhu binafsi, tapi qiyamuhu bighairi. Yang qiyamuhu binafsi benda. Nah, makanya melihat ke contoh itu, bayang bukan benda. Bayang bukan benda. Bayang tetap bayang, benda tetap benda. Tetapi bayang tidak terlepas daripada wujud benda. Makanya teguh, bayang walaupun bukan benda, tapi lain daripada benda juga bukan. Lain daripada benda bukan, maksudnya dia tidak berdiri sendiri. Ya, karena payah hukumnya bendanya. Nah, ada contoh lain diberikan oleh Abu Ya dan juga oleh ulama-ulama. Garam adalah air. Garam adalah air. Makna garam adalah air wujud, bukan kenyataan garam. Kalau kenyataan garam butir-butir putih yang rasanya asin. Nah, garam kalau kita lihat kepada ta'yin, kalau kita lihat kepada kenyataan adalah butir-butir putih yang rasanya asin. Tapi kalau kita melihat kepada hakikat, garam adalah air. Atau makna hakikatnya juga asal wujud garam, Pak Le. Nah, maka wujud garam adalah wujud ini. Karena itu tentu garam bukan air, tapi lain dari air juga bukan. Maksudnya memisah dari air juga tidak. Lalu apa contoh? Nah, alam menyerta nisbah ke Allah lagi apa? Nah, di alam ini tidak berdiri sendiri. Kata Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, wujud Allah wujud istiqlal, wujud yang berdiri sendiri. Tapi wujud alam wujud yang tidak istiqlal. Keberadaannya alam bergantung kepada keberadaan Allah. Dan begitu makanya tentu yang wujud adalah Allah. Alam itu limpahan atau ciptaannya, bukan wujud yang berdiri sendiri. Berarti yang ada berapa? Satu. Nah, orang arif mampu melihat dalam satu waktu hanya wujud yang satu. Itulah yang dimaksud dengan ma'rifah, itulah yang dimaksud dengan hakikat, dan itulah yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Malah dong, maka sebagian orang bungeh ke ajaran wahdatul wujud karena disangka garam disangka bayang adalah benda adalah bayang, maka dituduh wahdatul wujud adalah sesat. Padahal garam air, alam tetap alam, Allah tetap Allah, Allah qadim, alam bahar, tapi alam tidak bisa berdiri sendiri. Keberadaannya bergantung pada wujud Allah. Nah,
Itulah yang dimaksud oleh Abuya Mudawali. Kira nana dengar itu syair Abuya Mudawali. Tesom akuan lemah Tuhan. Tesom akuan lemah Rabbi. Syair kadang ke menokon yang kenyana. Malah hidup ke juga ke ni. Ya kan? Suhud wahdah juga kan. Ya kan? Ayam menok. Ya kan? Nah, tesom akuan, akuannya Allah selain Allah. Kesom, makna kesom tidak berdiri sendiri. Dia tidak wujud istiqlal, maka yang wujud adalah Allah. Itu martabat wahdatul wujud. Yang itulah itu dikarang kitab oleh ulama lagi kita hikam untuk bahas tentangnya. Kitab loh Iqadul Himam, kitab insan kami, kita insan kan? Kami heboh kalau di Aceh, ya kan? Abuya duduk sesat gara-gara Pak Kubutui kita insan kami. Banyak kita yang punya, ya begitu. Sebenarnya bila ada yang ingin menyalahkan sang kami, payah aku salah sih kita saya rusarikin ada yang malamnya. Apa janji lah? Payah aku salah sih kitab Tambihul Masih Syekh Abdul Rauf As-Sikri. Jadi begitu pengajian. Yang faedah di itu adalah hilang wujud selain Allah, hilang anaknya. Kita tidak bisa lagi dikuasai oleh syaitan dan oleh hawa nafsu yang berlebihan, karena hilang wujud selain Allah. Cuman yang martabatnya tinggi dah, martabatnya makanya dengan lapannya itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Maka dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Said Murtada, puncak ihdinas siratal mustaqim adalah wahdatul wujud yang lagi ini. Jadi berat urusannya. Cuma daya punya pun kata punya daya kata martabatnya. Uji setidaknya gambaran ini sudah kita paham. Untuk mendemainya pertama bagaimana guna ilmu syariat, akidah Ahlussunnah, hukum kita yang tabi, guna kitab fikih, uji hukum cara ibadah, guna ilmu akhlak, kitab taubat, ikhlas dan sebagainya. Yang dekat ilmu dan amal, guna nanti, ilmu dan amal yang dekat makam syariat. Kata amal, maka suluh wajib. Kau ulama-ulama sufi bukan suluh. Di Aceh yang berkembang dah tarikat Naqsyaband bikin lewat suluh wadai tawajud ya awak suluh baru hukum ya tujuan suluh yang demenya bikin lewat suluh gunung hakikat yang menyangkat lebih kamu bagaikan beri hidayah tamam tarikatnya. Jadi ada kebutnya tu yang dimaksud oleh Karim Al-Jaili tadi, mengembalikan uang kepada insan seperti yang sangat benar dibahas selama ini, yang disalahkan oleh sebahagian orang. Nah, itulah maksud untuk menjelaskan hakikat dan marifat. Makanya orang kata tu, ayo apa nena yang mengerti tigona dua goda apa banyak tu apa martabat jadi kan ada akidah juga ya masalah tapi baik berhenti jalan lagi. Nah kita berkali ulama jibuna bekal syariat benar sih bukan himmah yang kuat itu kendaraan berjalan kepada Allah. Berjalan jauh untuk kendaraannya adalah himmah yang kuat. Ujung-ujung mencut malam Senin jak laju. Lagi malamnya berdua ujung mencut di foto bang Kwani, si foto juga awak mengatip bang Cik. Doroi apa lo? Laptop dengan 20. Kacau juga. Jadi ujung mencut, kan? Jadi jak laju.
bak boleh himmah baik cengeng baik lebih betul kan aja alanya balik boleh himmah berlecet kerombongan kebersamaan kemudian terakhir boleh kepada zikir yang banyak kan kita zikir itu tamang suluhnya zikir itu kan ya ada boleh pangkat begitu nafis begitu mursyid anak punya urusannya zikir yang penting ya kan nama urusan kemudian yang penting kalau benar mursyid Imam Ghazali kemalingkan Imam Sya'rani kemalingkan Syekh Izzuddin bin Abdi Salam keberatan dia tapi untuk menumpuknya beliau bermursyid maka jadi itu dalam kitab Syarus Salikin Ba'awai itu juga carilah guru rohani mursyid walau engkau ulama besar sekalipun walau engkau apalagi model-model tanya orang kita jauh belah penting lebih harus bermursyid demikian wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar.